Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Pada tahun 2017 yang silam, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI adalah organisasi terlarang, baik struktural, keanggotaan, kegiatan, serta apapun yang terkait dengan organisasi ini. Beberapa organisasi terlarang yang telah dibekukan pemerintah, seperti PKI, Jamaah Islamiyah, Ghafatar, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah, Front Pembela Islam, Aliansi Nasional Anti Syiah, tentu saja pemerintah telah membaca, mengamati, serta memperhatikan gerakan-gerakan itu, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, adalah organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berpandangan, Hizbut Tahrir Indonesia tidaklah boleh hidup dan tumbuh di negeri Indonesia. Sebab, membiarkan Hizbut Tahrir Indonesia sama halnya seperti bom waktu, pada saatnya nanti benar-benar akan menjadi malapetaka besar bagi kehidupan rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Perlu diketahui, Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi yang menafikan sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dengan berpandangan bahwa demokrasi adalah sistem togut bersumber dari bangsa-bangsa barat dan dinilai tidak relevan dengan kehidupan umat Islam. Hizbut Tahrir Indonesia bercita-cita mewujudkan sebuah pemerintahan khilafah Islamiyah dengan merubah sistem yang telah disepakati para pendiri bangsa untuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem syariat yang dianut dalam negara khilafah. Dalam sistemnya, pemerintahan khilafah memberikan kekuasaan penuh kepada seorang pemimpin muslim yang dipilih oleh ulama mereka dengan menerapkan syariat Islam secara penuh sebagai dasar pemerintahannya. Hizbut Tahrir Indonesia dalam pandangannya tidak akan mentolerir bagi siapapun yang berbeda agama dan keyakinan serta menolak adanya pluralisme agama. Sebab mereka meyakini hukum syariat Islam adalah satu-satunya kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Bagi bangsa Indonesia, tentu konsep tersebut bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia yang mempromosikan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Salah satu tokoh pentolan pengusung khilafah Indonesia yang paling vokal dialah Alfian Tanjung. Di beberapa majelis di Jawa Timur, ia dipanggil Ustadz Alfian Tanjung yang isi ceramahnya selama ini kerap menjadikan PKI atau Cina sebagai salah satu materi pembicaraan. Terakhir, ceramah kontroversi yang menyeretnya 2 tahun ke penjara, kemudian ceramah lainnya berbuah somasi dari lebih Ansor PPYP Ansor, adalah sebab pernyataannya yang menyebut anak keturunan PKI menjadi pengurus Banser. Seperti tak ada kapoknya, baru-baru ini kembali media sosial dihebohkan, beredarnya video Alfian Tanjung. Dalam video itu dia menegaskan bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Anies Baswedan untuk kembali menghidupkan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia itu. Dalam video itu dia mengatakan dirinya adalah seorang jihadis. Entah jihad seperti apa yang dia maksudkan. Yang pasti, kita paham dari beberapa rekam jejaknya di media sosial yang bisa menggambarkan utuh siapa sebenarnya seorang Alfian Tanjung ini. Dia mengaku dirinya telah 2 kali bertemu Anies Baswedan dan menyampaikan pernyataannya kepada Anies perihal dukungannya mengantarkan Anies menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Namun menurut Alfian Tanjung, dukungan dirinya kepada Anies Baswedan itu tidaklah serta-merta mendukung Anies begitu saja. Dalam ucapan video itu, Alfian Tanjung meminta agar Anies Baswedan membela umat Islam
sebagai kesepakatan kontrak politik antara keduanya yang berisi keharusan Anies Baswedan membangkitkan kembali Hizbut Tahrir Indonesia. Para tokoh organisasi masyarakat, sebenarnya sangatlah mudah kita mengidentifikasi adanya jaringan serupa yang dibangun Alfian Tanjung ini. Salah satu cirinya, ceramah para tokoh ormas itu isinya tak lepas dari ujaran kebencian, unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman dan persatuan. Dari itu, masyarakat harus mewaspadai dan berani menolak setiap ceramah dengan unsur sara dan kebencian yang hanya akan menciptakan konflik serta memperburuk kondisi sosial di Indonesia. Upaya-upaya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sengaja dibuat untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mengamati gejala-gejala sosial yang semakin tidak sehat di atas, pemerintah seharusnya bersikap tegas untuk persoalan-persoalan yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di alam demokrasi ini, kita memang bebas menyampaikan pendapat apapun. Tetapi, sebagai warga negara yang baik, kita juga perlu memahami dan membedakan apa itu kritik maupun apa itu hinaan. Jangan sampai kritikan dianggap sebagai hinaan atau sebaliknya hinaan dianggap sebagai kritikan oleh sebab kita tidak memahaminya. Dari itu, penting bagi kita sebagai warga negara yang cerdas bersikap untuk selalu kritis dan skeptis terhadap informasi yang kita terima.
teruslah berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat, agar kita terhindar dari penyebaran narasi-narasi menyesatkan yang sengaja dibuat untuk membuat kita semakin tak berpikir logis. Kita jangan berhenti bersuara.